Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyi al-karim wa ba'du. Insyaallah kali ini kita akan mengupas peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah terjadi lantaran adanya pengkhianatan kafir Quraisy di Makkah dengan umat Islam di Madinah terhadap perjanjian yang mereka sepakati pada tahun 628 Masehi yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian tersebut adalah siapa yang ingin bergabung menjadi sekutu kaum muslimin maupun kafir Quraisy, maka dipersilahkan menjadi sekutu masing-masing. Kemudian salah satu suku atau yang biasa disebut dengan Bani, yaitu Bani Khuza'ah yang berada di Mekah, mereka menjadi sekutu Rasulullah. Sedangkan Bani Bakar sebagai musuh Bani Khuza'ah, mereka menjadi sekutunya kafir Quraisy. Kedua suku tersebut sejak dulu sering terjadi peperangan dan sengketa satu sama lain. Maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini dimanfaatkan oleh Banu Bakar untuk melakukan balas dendam terhadap Banu Khuza'ah. Maka di suatu malam dengan dukungan kafir Quraisy, Banu Bakar menyerang Banu Khuza'ah dan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Banu Khuza'ah. Abu Sufyan sebagai pemimpin kafir Quraisy Mekah ketika itu geram mendengar kaumnya melanggar perjanjian Hudaybiyah tanpa sepengetahuannya. Maka ia pun segera bergegas pergi ke Madinah menemui Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka memperbaharui perjanjian tersebut. Namun Rasulullah SAW menolak dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyiapkan pasukan menuju Mekah. Tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, yakni 630 Masehi, Rasulullah membawa pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 10.000 orang dengan maksud untuk membebaskan kota Mekah serta menyatukan penduduk Makkah dan Madinah. Ketika itu para penguasa Makkah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian sepakat, mereka setuju untuk menyerahkan kota Makkah. Maka pembebasan kota Makkah ini pun terjadi tanpa adanya pertumpahan darah, tidak ada peperangan satu sama lain. Seraya menundukkan kepala, Rasulullah mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Firman ini disebutkan di dalam surah Al-Fat ayat 1 yang artinya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dan subhanallah, pada peristiwa ini pun Abu Sufyan sebagai pemimpin besar Quraisy mendeklarasikan dirinya menjadi seorang muslim. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah dan para sahabat masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekelilingnya. Kemudian Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah sebagai bentuk proklamasi kemenangan kaum muslimin di Makkah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada pemimpin Quraisy, "Wahai pemimpin Quraisy, menurut kalian,
kalian mau aku apakan? Tentu saja, ini pertanyaan yang sangat menyeramkan, mengingat dahulu para pemimpin Quraisy, para kaum Quraisy begitu membenci Rasulullah, bahkan berencana untuk membunuh beliau. Lalu pemimpin Quraisy pun menjawab, "Ya Muhammad, kau adalah saudaraku yang baik, dan kau adalah anak dari saudaraku yang baik." Rasul pun berkata, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudaranya. Hari ini aku anggap kalian sudah tidak mempunyai kesalahan. Pergilah kalian. Kalian semua telah dibebaskan." Maka akhirnya Makkah kembali suci dari kemusyrikan, seperti yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka momentum Fathu Makkah ini adalah bukti kemenangan nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada kaum muslimin. Maka setelah itu pun kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Roda sejarah peradaban Islam akan terus berputar. Torehan prestasi telah berhasil dicapai oleh para nabi terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu, dan orang-orang setelahnya. Maka telah menjadi bukti haus dan lapar bukan batu penghalang dalam meraih kemenangan di medan laga kehidupan. Maka giliran kita, apa yang hendak kita ukir dalam Ramadan edisi kali ini 1441 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.